Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, tetap dalam keadaan sehat walafiat di tengah kondisi pandemi yang sedang melanda ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Nah, latar belakangnya adalah bahwa kita sebagai manusia tentu ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena analisisnya jika kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan mendapatkan anugerah dari Allah, fasilitas dan juga nikmat-nikmat yang selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya, seandainya kita dekat dengan orang-orang kaya, kita dekat dengan atasan kita dekat dengan orang yang dermawan, tentu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari mereka. Apalagi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu kita akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ada dua cara. Yang pertama adalah dengan berzikir. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah perbuatan, amalan-amalan. Nah, perbuatan ini juga tentu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Baik, hubungannya dengan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai Asmaul Husna. Asmaul Husna sendiri dari dua kata, yaitu asma yang artinya nama-nama, al-husna yang baik. Sehingga Allah punya nama-nama yang baik, di mana seandainya kita mau berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, gunakanlah nama-nama itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dengan cara yang pertama, yaitu berzikir. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidatan, man ahsaha dakhalal jannah." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Jadi 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan dijamin masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan kita sudah tahu bahwa Imam Bukhari sudah tidak dilakukan lagi kesahihannya, insyaallah. Dan dari hadis ini kita tahu bahwa barang siapa yang mau menghafalkan 99 nama, yaitu Asmaul Husna, maka akan dijamin untuk masuk surga. Sungguh luar biasa, ya. Itu adalah cara mudah kita, sehingga sebisa mungkin kita harus bisa menjaga atau menghafalkan 99 nama-nama yang baik atau Asmaul Husna. Nah, kemudian selain yang seperti yang tadi, bahwa Asmaul Husna itu sebagai kita menyebutkan zikir, karena ada 99 nama, kita juga harus mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Sehingga dua cara tadi, yaitu dengan cara berzikir, kita mengucapkan Asmaul Husna, kemudian juga dilakukan dengan cara amal soleh, yaitu yang sesuai dengan predikat Asmaul Husna. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan
membahas setidaknya ada 7 atau 7 Asmaul Husna, gitu ya. Kalau Asmaul Husna yang 9 itu insya Allah kita sudah hafal semua ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Sami' dan seterusnya. Jadi nanti ada 99 nama. Ada sebagian nanti kita akan pelajari. Yang pertama adalah sifat Al-Karim. Nah, Al-Karim di dalam secara bahasa itu artinya adalah Maha Pemurah. Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah berfirman, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Yang artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayamu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya sebagai Al-Karim, sebagai yang Maha Pemurah. Al-Karim itu memiliki makna bisa sebagai pemurah, membagi rezeki, memberikan nikmat yang tidak pernah terputus kepada hambanya, baik itu yang taat ataupun yang hambanya bahkan yang bermaksiat atau yang bahkan tidak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu Allah beri kemurahan, Allah berikan anugerah dan Allah tetap memberikan dia kenikmatan dan rezeki yang banyak. Nah, Al-Karim ini juga bisa diartikan sebagai pemberi maaf atau pokoknya yang paling mudah kita bahasan adalah Al-Karim artinya Maha Dermawan. Itu salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Karim, yang artinya Allah Maha Pemurah atau Allah Maha Dermawan. Kemudian yang kedua adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min, Allah Subhanahu Al-Mu'min itu berasal dari kata al-amanah yang artinya memberikan aman, rasa aman. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 82 itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, maka itulah ya orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dirinya atau mensifati dirinya, memberikan nama sebagai Al-Amin, yaitu orang-orang yang memberi Allah itu zat yang memberikan keamanan kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu kata Al-Mu'min. Jadi Allah selalu memberikan rasa aman kepada orang, terutama kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga ada Al-Wakil. Nah, itu tersebut dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Dialah Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Al-Wakil itu mengandung arti mewakili atau memelihara. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memelihara kepada hamba-hambanya, dan Allah itu selalu memelihara. Dan Al-Wakil ini sebagai pemelihara atau mewakili, nanti dampaknya adalah memberikan efek kepada kita agar kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari ayat ini kita harus yakin bahwa ada zat yang memelihara kita, ada zat yang mewakili kita, yang menyelesaikan urusan-urusan kita. Sehingga kita harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada rasa takut. Karena ada yang memelihara kita, ada yang menjaga kita. Itu sifat Allah, sifat nama Allah Al-Wakil. Yang selanjutnya keempat adalah Al-Matin. Al-Matin artinya adalah Allah Maha Kukuh. Jadi Dia Allah Maha Kuat, Maha sempurna dalam kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 58 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nama dirinya sebagai Al-Matin. Al-Matin, yang maha kuat, yang maha kukuh. Nah, nanti kita akan kita akan bahas apa sih yang amal-amal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk aplikasi dari sifat Al-Matin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kukuh, maha kuat, sehingga kita juga harus menjadi al-mukmin yang kuat, mukmin yang kukuh, yang penuh kerja keras, tidak pantang menyerah. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-jami'. Al-jami' itu artinya adalah maha mengumpulkan. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi. Yang artinya, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya sendiri sebagai Al-Jami. Artinya orang yang bisa mengumpulkan. Dan tentu kita sebagai manusia juga dalam kehidupan sehari-hari harus bisa menjadi orang yang toleransi, bisa berkumpul, bisa menyatukan di antara sahabat-sahabat kita gitu ya. Yang sedang bertengkar bisa kita persatukan. Kemudian yang keenam itu adalah Al-Adl. Al-Adl artinya maha adil. Allah Subhanahu wa taala memberi nama dirinya sebagai Al-Adl. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 115, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. Ya, artinya telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya sebagai Al-Adil. Al-Adil ini ya kita tidak condong sebelah, tidak memihak kanan dan juga memihak ke kiri. Kemudian sifat yang ketujuh atau yang terakhir yaitu Al-Akhir. Al-Akhir. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Akhir, ya berarti dia yang paling akhir. Dalam surat Al-Hadid ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya dialah Allah, zat yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya diri sebagai Al-Adil. Nah, tentu efeknya bagi kita, kalau kita sudah bahwa Allah yang maha akhir, ya tentu kita harus semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin rajin dalam beribadah, ya. Karena nanti akan ada hari akhir di mana hari pembalasan akan terjadi. Itu penjelasan dari Asmaul Husna. Semoga ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan sikap-sikap apa sih yang bisa kita contohkan atau yang bisa kita lakukan sebagai bentuk aplikasi dari Asmaul Husna tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Tetap rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.